Di awal abad ke-20, negara-negara besar di Eropa bersaing untuk menjadi yang terbaik. Berbagai strategi dimainkan demi mencapai tujuan ini, termasuk oleh Jerman yang saat itu punya kekuatan besar. Kaisar Wilhelm I, penguasa Jerman saat itu menunjuk Perdana Menteri Otto von Bismarck untuk membuat Jerman jadi negara adikuasa. Bismarck berhasil mewujudkannya dengan kebijakan luar negeri yang jamming. Lewat kebijakan tersebut, Bismarck bisa menjalin hubungan dekat dengan Inggris, Rusia, dan Austria-Hungaria yang jadi ancaman paling besar buat Jerman. Di saat yang sama, dia juga sukses melemahkan Prancis yang punya dendam personal pada Jerman setelah kalah perang Franco-Prusia. Sayang sekali, kesuksesan Bismarck ini enggak bertahan lama karena dia harus mundur dari jabatannya di masa kepemimpinan Kaisar Wilhelm II. Semua kerja keras Bismarck hancur akibat ulah Kaisar Wilhelm II yang ambisius namun sembrono. Hubungan Jerman dengan Inggris, Rusia, dan Prancis mulai renggang. Hanya butuh pemicu terakhir sebelum perang meletus antara tiga negara ini. Nah, pemicu ini muncul di Sarajevo saat Gavrilo Princip revolusioner Serbia berumur 19 tahun membunuh putra mahkota Austria-Hungaria Franz Ferdinand dan istrinya. Perang Dunia ke-1 pun pecah, melibatkan dua kekuatan besar yaitu Blok Sentral, Jerman, Austria, Hungaria, Turki Ottoman, dan Bulgaria, dan Blok Sekutu, Inggris, Prancis, Serbia, Kekaisaran Rusia, Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat. Kalau melihat kekuatan Jerman dan Blok Sentral saat itu, seharusnya mereka punya kesempatan untuk memenangkan perang. Namun faktanya, Jerman mengalami kekalahan yang besar. Banyak sejarawan mengatakan kekalahan Jerman disebabkan oleh tiga alasan, yaitu mereka gagal mengeksekusi rencana Schlieffen, nasionalisme rakyat yang pudar, blunder di serangan laut, dan kecerdikan Blok Sekutu. Sebelum Perang Dunia ke-1 pecah, Jerman dengan kekuatan militernya yang hebat sudah menyiapkan strategi andalan kalau mereka harus berhadapan dengan Prancis dan Rusia. Strategi ini dikenal dengan nama Schlieffen Plan yang dirancang oleh Alfred von Schlieffen. Inti dari rencana ini adalah Jerman akan merebut Prancis untuk mengalahkan Prancis lalu menyerang Rusia di sebelah timur. Jutaan prajurit dilatih melancarkan strategi ini sejak berlatih di akademi. Sial bagi Jerman, rencana Schlieffen enggak berjalan sesuai rencana karena Prancis ternyata mampu bertahan lebih lama dari perkiraan mereka. Ditambah lagi, Inggris juga ikut bergabung dalam perang tersebut yang otomatis menambah kekuatan tempur Prancis. Akibatnya, pertempuran di bagian barat menghabiskan banyak sumber daya yang mereka miliki, hingga prajurit yang ada di bagian timur harus ikut bergabung. Ini berarti kekuatan Jerman terus berkurang dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Prancis dan Inggris sudah siap meskipun harus bertempur lebih lama karena mereka punya koloni jauh lebih banyak dari Jerman. Mereka bisa terus menggunakan koloninya untuk menggantikan prajurit yang gugur di medan perang. Keadaan di bagian timur nggak jauh berbeda. Rusia melakukan pergerakan lebih cepat dari perkiraan. Akibatnya, Jerman harus berperang di dua bagian secara bersamaan yang semakin menguras kekuatan tempur mereka. Ketika Jerman berada di bawah kepemimpinan Kaisar Wilhelm I dan Perdana Menteri Otto von Bismarck, nasionalisme rakyatnya berada di titik paling tinggi. Mereka percaya bahwa Jerman itu sangat kuat dan siap menjadi pemimpin di Eropa. Tetapi sekitar tahun 1916 dan 1917, Jerman menghadapi tiga pertempuran besar, yaitu Pertempuran Jutland, Pertempuran Verdun, dan Pertempuran Ypres. Selama 2 tahun ini ada jutaan orang meninggal sehingga nasionalisme rakyat turun secara perlahan. Pada tahun 1916, Angkatan Laut Jerman berperang melawan Angkatan Laut Inggris untuk menguasai Laut Utara. Baik Jerman dan Inggris tahu bahwa siapa saja yang berhasil menang bisa melemahkan kekuatan tempur lawannya secara signifikan. Soalnya, Laut Utara adalah jalur utama suplai Jerman. Jadi, kalau Jerman menang, mereka bisa mendapatkan suplai yang dibutuhkan buat perang. Sebaliknya, Inggris bisa mencegah Jerman mendapatkan suplai. Pertemuan pun terjadi dan Inggris berhasil jadi pemenang. Akibatnya, Angkatan Laut Jerman harus tertahan di pelabuhan sampai tahun 1918. Masih di tahun yang sama, Jerman juga terlibat dalam Pertempuran Verdun. Pertempuran ini bisa dibilang jadi bencana besar karena Jerman harus kehilangan sekitar 430.000 prajurit. Ini sama saja Jerman balik lagi ke titik awal mereka. Gara-gara dua kekalahan ini, nasionalisme rakyat Jerman turun drastis. Bahkan kemenangan Jerman di pertempuran Ypres tahun 1917 nggak bisa meningkatkan nasionalisme rakyatnya.
Hal ini yang bikin nasionalisme Jerman makin anjlok adalah bergabungnya Amerika Serikat dalam Perang Dunia ke-1. Bagaimana enggak, Jerman digempur oleh 4 negara kuat secara bersamaan. Ya, meskipun ini terjadi karena Jerman nyenggol AS yang awalnya tenang-tenang saja. Dalam menghadapi perang besar, blok sekutu nggak bertindak gegabah seperti musuhnya, Prancis, Inggris, dan Rusia, membuat sebuah strategi cerdas yang bertujuan melemahkan Jerman dengan menghancurkan sumber daya utama mereka. Blokade Angkatan Laut Inggris di Laut Utara pada tahun 1914 adalah salah satu metode dari strategi ini. Hasilnya, pasokan makanan, pupuk, minyak, dan karet di Jerman terus berkurang. Kelaparan hebat melanda Jerman selama Perang Dunia ke-1. Baik prajurit maupun masyarakat sipil sama-sama kesulitan memperoleh asupan makanan. Lama-kelamaan, kelaparan ini memicu pemogokan di sektor industri pada tahun 1918. Metode lain yang digunakan blok sekutu untuk menghadapi Jerman adalah memanfaatkan bantuan prajurit tambahan dari Amerika Serikat. Setiap bulan, mereka mendapatkan prajurit baru yang bikin Jerman makin kewalahan. Apalagi Jerman saat itu nggak bisa memperbarui kekuatan tempurnya sama sekali. Dengan konflik internal yang gak kunjung selesai dan tekanan dari musuh, pemerintah Jerman, Turki Ottoman, dan Austria-Hongaria akhirnya menyerah pada akhir tahun 1918. Kalau seandainya blok sentral ngotot melanjutkan perang, kerugian yang diperoleh akan jauh lebih besar sebab kekuatan tempur mereka sudah terlalu lemah. Bayangkan, Jerman sendiri harus kehilangan sekitar 1.773.000 prajurit selama Perang Dunia Pertama. Belum lagi jumlah korban sipil yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1 juta orang. Kalah dalam Perang Dunia ke-1 mungkin jadi salah satu sejarah paling kelam bagi Jerman. Mereka nggak hanya kehilangan prajurit, tetapi juga wilayah kekuasaan dan uang yang jumlahnya sangat banyak. Blok Sekutu sebagai pemenang perang membuat banyak sekali perjanjian yang memberatkan negara-negara di aliansi Blok Sentral. Khusus buat Jerman, mereka diminta menyerahkan sekitar 65.000 km dari wilayahnya pada Prancis, Belgia, Denmark, dan Polandia. Kemudian, Jerman juga harus ikut mengakui Cekoslovakia sebagai negara baru yang merdeka, berdaulat, dan terlepas dari Austria-Hongaria. Bersamaan dengan ini, sebuah wilayah di sudut tenggara Jerman yang bernama Sudetenland harus diberikan pada negara baru tersebut. Sementara itu, di sisi barat, Jerman harus menyerahkan kekuasaan lembah Sungai Sar yang kaya akan batu bara pada Prancis selama 15 tahun. Lebih jauh lagi, lembah Ruhr yang terkenal sebagai lumbung besi baja juga harus diserahkan kepada Prancis. Dari segi militer, Jerman dilarang membentuk angkatan udara. Pesawat udara yang mereka miliki wajib dihancurkan. Angkatan darat mereka nggak boleh membuat kendaraan lapis baja atau tank, dan kekuatan tempurnya dibatasi maksimal sampai 100.000 prajurit. Angkatan laut nggak boleh punya kapal selam sama sekali. Yang lebih parah lagi, Jerman juga harus membayar ganti rugi pada sekutu dengan jumlah fantastis, yaitu 132 miliar mark atau sekitar 6.630 triliun rupiah. Pembayarannya bisa dicicil dan diperkirakan akan lunas dalam jangka waktu 60 tahun. Penderitaan Jerman gak berhenti sampai di situ saja. Ekonomi dalam negeri mereka porak-poranda, carut-marut, hancur berantakan. Perang yang berlangsung selama 4 tahun nyatanya membutuhkan biaya sangat besar, sehingga Jerman harus terus mencetak uang baru. Hasilnya, nilai mata uang Jerman saat itu anjlok dan berujung pada hiperinflasi. Sebagai gambaran, sebelum perang, 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 4,2 Mars. 4 tahun kemudian setelah perang usai, nilainya anjlok menjadi 4,2 triliun Marks per 1 dolar Amerika Serikat. Uang benar-benar nggak ada artinya bagi masyarakat Jerman saat itu. Bahkan saking nggak berharganya, anak-anak sering menggunakan tumpukan uang Jerman untuk membuat rumah-rumahan saat bermain.